Tuvalu, dulunya dikenal sebagai Kepulauan Ellice, adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di antara Hawaii dan Australia di Samudra Pasifik. Tetangga terdekat adalah Kiribati, Nauru, Samoa dan Fiji. Tuvalu terdiri dari 4 pulau karang dan 5 atol besar. Populasi penduduk mencapai 10.472 membuatnya menjadi negara termiskin ketiga di dunia, dan memiliki penduduk yang lebih sedikit dari Nauru. Tuvalu mempunyai luas daratan hanya 26 km². Tuvalu adalah negara terkecil keempat di dunia, lebih besar dari kota Vatikan dengan luas 0,44 km², Monaco dengan luas 1,95 km² dan Nauru dengan luas 21 km². Tanah di Tuvalu tidak cocok untuk pertanian dan badan air yang terkurung daratan. Laguna sangat umum ditemukan di tempat ini. Titik tertinggi di antara 114 pulau yang membentuk negara ini hanya setinggi 5 m di atas permukaan laut. Negara ini memperoleh kemerdekaannya pada 1 Oktober 1978 dari pemerintahan Britania Raya, Inggris. Bentuk pemerintahan negara Tuvalu adalah monarki konstitusional, ibu kota negara adalah Funafuti, lagu kebangsaan, Tuvalu Mote Atua, bahasa resmi yang dipergunakan di negara ini adalah bahasa Tuvalu dan bahasa Inggris. Mata uang yang berlaku adalah dolar Australia, AUD. Asal-usul orang Tuvalu dibahas dalam teori tentang migrasi ke Pasifik yang dimulai sekitar 3.000 tahun yang lalu. Selama masa prakontak Eropa, sering terjadi pelayaran kano antara pulau-pulau terdekat termasuk Samoa dan Tonga. 8 dari 9 pulau di Tuvalu berpenghuni. Ini menjelaskan asal-usul nama, Tuvalu, yang berarti, 8 berdiri bersama, dalam Tuvalu, bandingkan dengan Walo yang berarti, 8, dalam Proto-Austronesia. Kemungkinan bukti kebakaran buatan manusia di Gua Nanumanga menunjukkan bahwa manusia mungkin telah menduduki pulau itu selama ribuan tahun. Mitos penciptaan di Kepulauan Tuvalu yang penting adalah kisah Tepu Simote Ali, Belut dan Flounder, yang dikatakan telah menciptakan Pulau Tuvalu. Te Ali, Flounder, diyakini sebagai asal mula atol datar Tuvalu dan Tepusin, El, adalah model untuk pohon palem kelapa yang penting dalam kehidupan orang Tuvalu. Kisah nenek moyang orang Tuvalu bervariasi dari pulau ke pulau. Pada Niutao, Funafuti dan Vaitupu, misalnya, nenek moyang pendiri digambarkan berasal dari Samoa, sedangkan pada Nanumea, nenek moyang pendiri digambarkan berasal dari Tonga. Tuvalu memiliki iklim tropis. Curah hujan sangat teratur dan pulau-pulau yang penuh air. Ada beberapa ikan dan tanaman laut yang ditemukan di lautan sekitarnya. Pohon kelapa dan pandan banyak ditemukan dalam badan air di sekitarnya. Tuvalu adalah kepulauan vulkanik dan terdiri dari 3 pulau karang yaitu, Nanumanga, Niutao dan Niulakita, dan 6 atol, Funafuti, Nanumea, Nui, Nukuvetau, Nukulailai dan Vaitupu. Kelompok kecilnya yang tersebar di dataran rendah atol memiliki tanah yang buruk dan total luas daratan hanya sekitar 26 km persegi, 10 mil persegi, menjadikannya negara terkecil keempat di dunia. Ketinggian tertinggi adalah 46 meter, 151 ft, di atas permukaan laut di Niulakita. Selama 4 dekade, telah terjadi peningkatan bersih luas daratan pulau-pulau kecil sebesar 73,5 ha, 2,9%, meskipun perubahannya tidak seragam, dengan peningkatan 74% dan penurunan ukuran 27%. Permukaan laut di pengukur pasang surut Funafuti telah meningkat sebesar 3,9 mm per tahun, yang kira-kira 2 kali lipat rata-rata global. Laporan tahun 2018 menyatakan bahwa naiknya permukaan air laut diidentifikasi sebagai menciptakan peningkatan transfer energi gelombang melintasi permukaan terumbu, yang bergeser pasir, mengakibatkan pertambahan garis pantai pulau. Perdana Menteri Tuvalu keberatan dengan implikasi laporan bahwa ada strategi alternatif
bagi penduduk pulau untuk beradaptasi dengan naiknya permukaan laut, dan mengkritiknya karena mengabaikan masalah seperti sebagai intrusi air asin ke dalam tabel air tanah sebagai akibat dari kenaikan permukaan laut. Funafuti adalah atol terbesar, dan terdiri dari banyak pulau kecil di sekitar Laguna Tengah yang kira-kira 251 km, 156 mil, ns, oleh 184 km, 114 mil, w, berpusat pada 1797 bt dan 830 ls. Di atol, tepi terumbu melingkar mengelilingi laguna dengan 7 saluran terumbu alami. Survei dilakukan pada bulan Mei 2010 di habitat terumbu karang Nanumea, Nukulaelai dan Funafuti. Total 317 spesies ikan tercatat selama studi kehidupan laut Tuvalu ini. Survei mengidentifikasi 66 spesies yang sebelumnya tidak tercatat di Tuvalu, sehingga jumlah total spesies yang teridentifikasi menjadi 607. Zona Ekonomi Eksklusif, Z, mencakup wilayah lautan sekitar 900.000 km2. Dari tahun 1996 hingga 2002, Tuvalu adalah salah satu negara dengan kinerja ekonomi terbaik di Pulau Pasifik dan mencapai tingkat pertumbuhan produk domestik bruto, PDB, rata-rata sebesar 5,6% per tahun. Pertumbuhan ekonomi melambat setelah 2002, dengan pertumbuhan PDB 1,5% pada 2008. Tuvalu terpapar dengan kenaikan cepat harga bahan bakar dan pangan dunia pada 2008, dengan tingkat inflasi mencapai 13,4%. Tuvalu bergabung dengan Dana Moneter Internasional, IMF, pada 24 Juni 2010. Laporan IMF 2010 tentang Tuvalu memperkirakan bahwa Tuvalu mengalami pertumbuhan nol dalam PDB 2010, setelah ekonomi mengalami kontraksi sekitar 2% pada tahun 2009. Pada 5 Agustus 2012, Dewan Eksekutif IMF menyimpulkan konsultasi pasal 4 dengan Tuvalu, dan menilai ekonomi Tuvalu, pemulihan yang lambat sedang berlangsung di Tuvalu, tetapi ada risiko penting. PDB tumbuh pada 2011 untuk pertama kalinya sejak krisis keuangan global, yang dipimpin oleh sektor retail swasta dan belanja pendidikan. Kami berharap pertumbuhan akan meningkat perlahan. Country Report IMF 2014 mencatat bahwa pertumbuhan PDB real di Tuvalu telah berubah-ubah rata-rata hanya 1% dalam dekade terakhir. Country Report 2014 menggambarkan prospek pertumbuhan ekonomi yang secara umum positif sebagai hasil dari pendapatan besar dari lisensi penangkapan ikan, bersama dengan bantuan asing yang besar. Sementara defisit anggaran sebesar A0,4 juta diproyeksikan untuk 2015, Asian Development Bank, ADB, menilai anggaran sebagai $14,3 juta dalam surplus sebagai akibat tingginya biaya lisensi ikan tuna. ADB memperkirakan bahwa laju pertumbuhan 2% untuk 2015 akan berlanjut hingga 2016. Meskipun demikian, Tuvalu memiliki PDB terkecil dari negara berdaulat di dunia. Tuvalu pertama kali terlihat oleh orang Eropa pada 16 Januari 1568, selama pelayaran Alvaro de Mendana dari Spanyol, yang berlayar melewati Nui dan memetakannya sebagai Isla de Jesus, bahasa Spanyol untuk Pulau Yesus, karena hari sebelumnya adalah hari raya nama suci. Mendana melakukan kontak dengan penduduk pulau tetapi tidak dapat mendarat. Selama pelayaran kedua Mendana melintasi Pasifik, dia melewati Niulakita pada tanggal 29 Agustus 1595, yang ia beri nama La Solitaria. Kapten John Byron melewati Pulau Tuvalu pada tahun 1764, selama perjalanan keliling dunia sebagai Kapten Dolphin. 1751, dia memetakan atol sebagai Kepulauan Laguna. Penampakan Nanumea pertama yang tercatat oleh orang Eropa adalah oleh perwira Angkatan Laut Spanyol Francisco Mourelle de la Rua yang berlayar melewatinya pada tanggal 5 Mei 1781 sebagai kapten kapal fregat La Princesa, ketika mencoba penyeberangan selatan Pasifik dari Filipina ke New Spain.
Dia memetakan Nanumea sebagai San Agustin, 15, 16, Kate S. Chambers dan Doug Munro, 1980, mengidentifikasi Niue Tao sebagai pulau yang juga dilewati Morelle pada tanggal 5 Mei 1781, dengan demikian memecahkan apa yang disebut orang Eropa, The Mystery Grand Cocal. Peta dan jurnal Morelle menamai pulau itu El Grand Cocal, perkebunan kelapa besar, namun, garis lintang dan garis bujur tidak pasti. Garis bujur hanya dapat dihitung secara kasar pada saat itu, karena kronometer yang akurat belum tersedia hingga akhir abad ke-18. Pada tahun 1809, Kapten Patterson di brig Elizabeth melihat Nanumea saat melewati perairan Tuvalu Utara dalam pelayaran perdagangan dari Port Jackson, Sydney, Australia ke Cina. Pada bulan Mei 1819, Aren Schuyler de Peyster, dari New York, Kapten Angkatan Bersenjata Brigantine, atau Privateer Rebecca, berlayar dengan warna Inggris, melewati perairan selatan Tuvalu. De Peyster melihat Nukufetau dan Funafuti, yang dia beri nama Ellice's Island setelah seorang politisi Inggris, Edward Ellice, anggota parlemen untuk Coventry dan pemilik kargo Rebecca. Nama Ellice diterapkan ke 9 pulau setelah karya bahasa Inggris hidrograf Sir Alexander George Findlay. Perusahaan perdagangan menjadi aktif di Tuvalu pada pertengahan abad ke-19, perusahaan dagang itu mempekerjakan pedagang kulit putih, apalagi yang tinggal di pulau-pulau itu. John, juga dikenal sebagai Jack O'Brien, adalah orang Eropa pertama yang menetap di Tuvalu. Ia menjadi pedagang di Funafuti pada tahun 1850-an. Dia menikahi Salai, putri kepala suku Funafuti. Louis Beke, yang kemudian menemukan kesuksesan sebagai penulis, adalah seorang pedagang di Nanumanga dari April 1880 sampai stasiun perdagangan dihancurkan akhir tahun itu dalam siklon. Dia kemudian menjadi pedagang di Nukufetau. Pada tahun 1892, Kapten Davis dari HMS Royalist melaporkan aktivitas perdagangan dan pedagang di setiap pulau yang dikunjungi. Kapten Davis mengidentifikasi pedagang berikut di Ellice Group: Edmund Duffy, Nanumea, Jack Buckland, Niue Tao, Harry Nitz, Faitupu, Jack O'Brien, Funafuti, Alfred Restius dan Emile Venisot, Nukufetau, dan Martin Claes, Nui. Selama ini, jumlah terbesar pedagang Palagi tinggal di atol, bertindak sebagai agen untuk perusahaan perdagangan. Beberapa pulau akan memiliki pedagang yang bersaing, sementara pulau pengering mungkin hanya memiliki satu pedagang. Selama Perang Dunia Kedua, Kepulauan Ellice secara informal disejajarkan dengan sekutu. Di awal perang, Jepang menyerbu dan menduduki Makin, Tarawa dan pulau-pulau lain di tempat yang sekarang Kiribati. Korps Marinir Amerika Serikat mendarat di Funafuti pada 2 Oktober 1942 dan di Nanumea dan Nukufetau pada Agustus 1943. Funafuti digunakan sebagai pangkalan untuk mempersiapkan serangan lintas laut berikutnya di Kepulauan Gilbert, Kiribati, yang diduduki oleh pasukan Jepang. Penduduk pulau membantu pasukan Amerika untuk membangun lapangan terbang di Funafuti, Nanumea dan Nukufetau dan untuk menurunkan pasokan dari kapal. Di Funafuti, penduduk pulau berpindah ke pulau-pulau kecil sehingga memungkinkan pasukan Amerika membangun lapangan terbang dan untuk membangun pangkalan angkatan laut dan fasilitas pelabuhan di Fonga Valley. Sebuah batalion konstruksi Angkatan Laut, SEABS, membangun landasan pesawat amfibi di sisi Laguna Pulau Fonga Valley, untuk operasi pesawat amfibi oleh pesawat amfibi jarak pendek dan jarak jauh, dan landasan pacu koral yang dipadatkan juga dibangun di Fonga Valley, dengan landasan pacu juga dibangun untuk membuat lapangan terbang Nanumea dan Nukufetau Airfield. USN Patrol Torpedo Boats, PT, adalah berbasis di Funafuti dari 2 November 1942 hingga 11 Mei 1944. Atol Tuvalu bertindak sebagai pos pementasan selama persiapan pertempuran Tarawa dan pertempuran Makin yang dimulai pada 20 November 1943, yang merupakan bagian dari pelaksanaan Operasi Galvanik.
Setelah perang, lapangan terbang militer di Funafuti dikembangkan menjadi Bandar Udara Internasional Funafuti.